Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terjemah surah Al-Mutaffifin bagian yang pertama ayat 1 sampai 6. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi zat yang maha penyayang. Wailul lil mutaffifin. Wailul, celakalah lil mutaffifina bagi orang-orang yang curang. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Dan ternyata di Madinah itu saat Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, perdagangan mereka, timbang menimbangnya mereka itu sangat buruk, sehingga transaksi jual belinya itu tidak kalau istilah kita itu menjauhkan dari keberkahan. Nah, Allah ingatkan di sini, Allah turunkan firman-Nya untuk para pedagang saat itu, wailul lil mutaffifin, wailun celakalah lil mutaffifina bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka yang curang itu? Yang dimaksudkan adalah alladzina, orang-orang yang idza ketalu, ketika mereka menerima takaran. Berarti siapa talu ini? Orang yang menerima takaran, menerima timbangan, berarti dia adalah pembeli. Alan nasi, dari manusia atau orang lain, yastaufuna, mereka minta dicukupkan, bahkan kadang minta lebih. Nambah ya, kasih, pokoknya minta lebih aja. Kalau nimbang membeli maka mintanya dilebih-lebihkan. Jadi yang curang itu dua-duanya, makanya hati-hati, kita pembeli juga jangan terlalu maksa minta ke penjual untuk memberikan lebih kepada kita dengan harga yang pas gitu ya. Kalau harganya memang udah pas disepakati, ya udah kita ikhlas, nggak usah minta tambah-tambahan terus, kecuali memang dikasih gitu ya. Kadang kita minta maksa, nah itu belum tentu pembelinya ikhlas, tapi ngasih dengan terpaksa, itu nggak boleh. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina, orang-orang yang idza talu, ketika mereka menerima timbangan, alan nasi, dari orang lain, yastaufuna, mereka minta dicukupkan. Wa idza, dan apabila kalu, mereka menakar, hum, untuk yang lain gitu ya. Mereka menakar untuk pembelinya. Kan biasanya kita misalnya beli ayam, penjualnya ini kan nimbang kan. Kalau kita beli beras berarti ditakar. Cuma sekarang mau beras, mau ayam, mau apa, umumnya pakai timbangan. Beli beras berapa? Beli 5 kilo. Kalau zaman dulu beli beras berapa liter? 5 liter, seperti itu. Nah ini orang yang menakar untuk orang lain, wa idza kaluhum, ketika mereka menjadi penjualnya yang menakar, awazanuhum, atau mereka menimbang untuk pembelinya, yukhsiruna, mereka mengurangi. Makanya misalnya kita ke pasar beli ayam 1 kilo, ternyata ditimbang di rumah jadi 6 on. Ternyata di timbangannya itu dipermainkan, sehingga
harganya murah tapi timbangannya nggak sempurna, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena transaksi jual belinya pakai timbangan, harga itu kesepakatan. Kalau kita sudah bilang 1 kilo ya harus 1 kilo yang ditimbangkan. Jangan ketika kita jadi penjual nimbangnya sekilo cuma yang kita kasih 6 on, ketika kita menjadi pembeli kita belinya 1 kilo, mintanya 1 kilo lebih 1 on, seperti itu. Jadi mutafifin, orang yang curang itu bisa terjadi terhadap keduanya. Kalau pembeli berarti saat dia meminta timbangan lebih melebihi kesepakatan. Kalau penjual dia mengurangi timbangan di bawah kesepakatan, nimbang sekilo dikeluarkannya kurang, itu wail, celaka, dua-duanya celaka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus perhatikan dalam hal ini ya, supaya kita tidak termasuk golongan wailul lil mutaffifin. Ala yadhunnu, tidakkah mengira ulaika mereka, orang-orang yang wailul lil mutaffifin ini, tidakkah ala yadhunnu ulaika, tidakkah mereka itu mengira annahum, sesungguhnya mereka mab'usuna, adalah orang-orang yang akan dibangkitkan. Jadi ketika kita dibangkitkan itu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan kita lihat, keburukan sekecil apapun juga akan kita lihat. Ala yadhunnu ulaika, tidakkah mereka itu mengira annahum, sungguhnya mereka mab'usuna, orang-orang yang akan dibangkitkan. Kapan mereka dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari, liyaumin, pada hari, azimin, yang besar. Hari yang besar, yaumin azim, yaumuddin, itu sama ya, hari yang besar, besar, menakutkan, itu adalah hari kiamat nanti. Pada yaumin azim, pada hari yang besar itu, yauma, pada hari itu, yaqumu, bangkit, annasu, manusia. Saat manusia, kalau manusia meninggal, kita sudah terbiasa ya, kita dengar innalillahi dari masjid sana, innalillahi dari masjid sana gitu ya. Tapi orang meninggal dibangkitkan lagi, kita kan nggak membayangkan bagaimana gitu ya. Misalnya ada orang dikubur ternyata hidup lagi, pasti kita deg-degan. Alhamdulillah, misalnya kita ternyata keluarganya dan datang kembali ke kita, pasti kita ketakutan gitu kan. Nah, nanti itu yaumin azim, hari yang besar itu, yauma yaqumun nasu, manusia dibangkitkan, li rabbil alamin, li rabbi, kepada Tuhannya, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Jadi di hari yang besar itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal kita akan kita pertanggungjawabkan, termasuk amalan kita dalam jual beli. Maka kita harus perhatikan, lebih baik kita ngasih daripada kita minta. Ada hadisnya juga memang, aliyadul ulya khairum minal yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu yang ngasih, tangan di bawah itu yang beri. Nah, ketika kita jual beli ini, kadang kita nggak ngerasa, kita itu minta untung aja seperti itu ya. Yang jual juga pengennya dapat untung melipat-melipat, yang beli juga pengennya nggak ada dirugikan. Jadi masing-masing pengen untung yang berlebih sehingga merugikan yang lain. Nah, ini nggak boleh. Kita boleh untung, tapi harus dicari berkahnya. Jangan terlalu kita mikir untung besar tapi merugikan orang lain sehingga berkahnya itu akhirnya berkurang. Nah, alhamdulillah kalau sampai hilang, karena hilangnya berkah dari kita itu menjadikan kehidupan kita pasti kurang bahagia seperti itu. Karena keberkahan itu yang kita butuhkan, berkah
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dampak baiknya itu akan kita rasakan ketika kita sudah mendapatkan keberkahan itu. Nah, semoga kita semua terhindar dari wail yang ini. Kita lebih hati-hati ketika membeli, dan kita lebih hati-hati ketika kita sebagai penjual. Demikian materi terjemah surah Al-Mutaffifin ayat 1-6, dan selanjutnya kita akan menghafal 5 kata lagi. Ini 5 kata yang berkaitan dengan timbang menimbang. Yang pertama iza itu udah pernah kita hafalkan ya, iza. Jadi ini kita paketkan jadi iza ketalu, apabila mereka menerima takaran. Iza ketalu, ketika mereka menerima takaran. Yastaufun, mereka minta dicukupkan. Iza ketalu, ketika mereka menerima takaran. Yastaufuna, minta dicukupkan. Wa iza kalu menakar, ketika wa iza dan ketika kalu mereka menakar. Jadi kalu mereka menakar, au wazanu, au atau. Kayaknya dulu udah pernah ya, au atau. Maka yang kita hafalkan langsung. Kalu mereka menakar, wazanu mereka menimbang, yuhsiruna mereka mengurangi. Nah, 5 kata ini, idza talu, ketika mereka menerima takaran, yastaufuna mereka minta dicukupkan atau minta dilebihkan. Kalu, ketika mereka menakar, wa idza kalu, ketika mereka menakar, awwazanu atau mereka menimbang, yuhsiruna mereka mengurangi. Meminta takaran, minta dicukupkan. Menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, yuhsiruna mereka mengurangi. 5 ini kata-kata pesan yang ada di Al-Mutaffifin ini. Jadi idza talu, ketika mereka menerima takaran, yastaufuna minta dicukupkan. Wa idza kalu, ketika mereka menakar, awazanu atau mereka menimbang, yuhsiruna mereka mengurangi. Nah, 5 kata ini semoga jadi pengingat kita untuk lebih hati-hati ketika menerima timbangan atau kita yang menimbang, maka kita usahakan dengan timbangan yang terbaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan program terjemah hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.